Nah PSI sendiri dia punya basis massa itulah kaum milenial kan sebetulnya. Kaum milenial ini sebagian terafiliasi dengan partai lama tapi sebagian belum. Nah bagaimana nanti pemilu 2009 Gen Z ini juga akan jadi penentu utama. Nah di situ PSI ditantang bisa nggak dia menjadi partainya kelompok Gen Z. Anak muda sekarang dia menikah pun dia masih berhadapan dengan bayar kontrakan. Iya. Nah jadi idealnya anak muda itu dia bisa kerja dan dia bisa cicil rumah. Jadi dia punya rumah dan dia nyicil. Nah itu bisa nggak partai politik menjawab itu? Nah saya kira inilah tantangan buat PSI. Entah sebagai apalah di dalam partai Pak Jokowi harus bisa di depan, di tengah atau di belakang. Dalam pengertian dialah yang harus bisa menjadi suri teladan juga bisa yang mengayomi dan juga bisa mendorong dari belakang. Dihandle oleh ibu kalau mama ibu punya perintah. Otomatis kan ibu berfatwa apa aja kan pasti semua tunduk. Tegak lurus ya kan? Iya karena kan partai PD Perjuangan itu sangat solid. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Saya hari ini akhirnya bisa lagi mendatangkan narasumber yang sangat sulit untuk dihubungi, bahkan disuruh datang pun sangat sulit. Nah, kebetulan hari-hari ini narasumber saya ini sedang ikut kandidasi, ya, dan saya akan mention di sini. Bung Boni Hargen hari ini sampai Agustus ya, masuk ke dalam kandidasi calon ketua ILUNI UI, mewakili FISIP UI. Nah tentu saya sebagai anggota ILUNI dan dari FISIP, pasti akan mendukung Bro Boni Hargen. Luar biasa nih. Selamat Bung, jadi kandidat nih. FISIP terus ikut pemilihan ILUNI, kalah terus gitu loh. Terakhir Budi Ari ya? Enggak, terakhir Akbar. Ya kan? Bukan yang menang Budi Ari. Budi Ari untuk ILUNI FISIP, tapi ILUNI UI ke Akbar 3 tahun lalu. Nah, kita tuh sering kalah melawan teknik, Bro. Ya kan, jadi Bung Boni kan public figure nih, ya kan, penggemarnya banyak. Mudah-mudahan kali ini Bro Boni Hargen bisa menjadi ketua umum ILUNI Universitas Indonesia 2025-2028 ya. Iya, oke. Tapi hari ini kita mau diskusi dulu bukan tentang ILUNI, Bro. Siap. Kita mendiskusikan tentang Pak Tapi Jokowi. sebetulnya kan kalau brother Budius dukung udah aman lah. Aman. Pasti ILUNI, FISIP UI, teknik, psikologi, tetangga-tetangga kita nih, ya kan, sastra. Itu suka makan di takut semua. Iya, ya kan, jangan lupa pada saat e-vote nanti pilih Boni 23, 24 Agustus. Iya, 23, 24. Apa mau kampanye dulu sedikit? Jadi sebetulnya saya itu kan lebih terinspirasi oleh pemikiran Prof. Sumitro. Oke. Ayah dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi pengen bangun powerhouse lah. Jadi kita ILUNI itu semacam ya laboratorium pemikiran lah untuk bisa mendorong apa ya sebagai katalis perubahan untuk masyarakat, untuk Indonesia dan juga ke dalam untuk alumni sendiri. Nah, kan seringkali kan orang lupa tuh nasib alumninya. Maka saya bilang ya kita perlu jadi paguyuban. Paguyuban. Kapan debatnya? Jadwal debat kandidat? Debat tanggal 2 sama 12 Agustus. 12 Agustus. Sekarang masih roadshow aja. Lama ya? Iya. Salah satu meyakinkan teman-teman alumni untuk memilih kandidatnya adalah pada saat debat, Bro. Betul. Ya kan, dan aku yakin Bro Boni sangat-sangat tangguh lah kalau untuk hanya sekedar Insya Allah nanti untuk meyakinkan pemilih anggota ILUNI yang tersebar di mana-mana. Kalau PSI bangga ya bahwa mereka lah yang pertama e-voting, ya kan? Dalam ILUNI dari dulu. Kita dari dulu sudah e-voting, ya kan? Jadi PSI sorry, kita lebih dulu. Tapi kita bahas PSI nih. Iya, kita bahas PSI. Oke. Bung, kita baru saja mendengar euforia Partai Solidaritas Indonesia dengan sikap dan pernyataan Pak Jokowi ya, yang akan all out ya, membangun PSI. Targetnya PSI masuk Senayan, masuk parlemen.
dengan perkiraan sekitar 5-6%. Siap. Ya kan, sebagai pemula tentu kehadiran Pak Jokowi secara teori mestinya dapat nih. Iya. Ya kan, tapi kita tahu bahwa PSI memiliki kelemahan-kelemahan, ya kan, secara organisasi, kandidat-kandidat yang bergabung, ya kandidat-kandidat entah itu pilkada, caleg-calegnya baik RI maupun di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya kan, cenderung mungkin tidak kerja keras lah, bahasa sederhananya nggak kerja keras. Nah, tapi yang menarik begini, kalau kita lihat sistem kepartaian yang anggaplah sekitar 25 tahun ya sejak reformasi, itu kalau kita lihat trennya hanya partai-partai itu saja yang bisa bertahan di Senayan, ya kan? Partai-partai baru termasuk PSI aja dua kali pemilu gagal masuk Senayan. Perindo juga sama, 2 kali gagal masuk pemilu. Gelora yang banyak tokoh-tokoh juga di sana ternyata juga gagal karena memang mereka basis masanya sudah dikantongi secara mayoritas oleh partai-partai yang sudah ada di Senayan, termasuk PSI. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kehadiran Pak Jokowi yang sampai sekarang masih ditunggu juga oleh masyarakat, ya apakah benar nih Pak Jokowi sebagai anggota atau ketua Dewan Pembina, kan kita juga belum tahu. Pak Jokowi baru hanya secara verbal mengatakan siap all out untuk PSI, ya kan? Nah, antara ketokohan dengan struktural ya yang menjadi kondisi partai politik ya yang ada di Senayan, karena memang misalnya kayak basis massa yang dimiliki oleh partai-partai seperti Partai Islam, basis massanya jelas ya kan. PDIP, Golkar, basis massanya jelas. Ya. Mentahan Golkar dan ABRI ya kan begitu. Nah, PSI kan nggak punya nih basis massanya. Nah, sementara kita sadar dan tahu bahwa Pak Jokowi ini unggul memang, tetapi dalam memenangkan Pilpres. Belum pernah Pak Jokowi punya prestasi ya terbukti misalnya memenangkan sebuah partai untuk masuk Senayan dalam jumlah yang signifikan. Nah, Bro Boni melihat seperti apa nih bayangan Bro Boni ketika anggaplah kita asumsikan Pak Jokowi masuk sebagai ketua Dewan Pembina, mampu nggak mengakselerate ya organisasi PSI dari pusat sampai daerah ya untuk membina konstituen, untuk mengambil nih basis-basis massa partai lain yang memang sudah captive. Silakan Bro. Ya sebetulnya kalau kembali kepada tesis saya dalam disertasi dulu ya soal kartelisasi oligarkis, memang salah satu konsekuensi ketika partai-partai politik itu mengalami atau dikendalikan oleh sebuah tren kartelisasi, itu sulitnya newcomers masuk ke dalam parlemen, sulitnya partai baru itu masuk ke dalam parlemen. Kenapa? Karena sudah ada mekanisme pembatasan kompetisi di dalam pemilu, lalu kemudian juga ada pembatasan ruang gerak bagi partai baru. Nah, ini dalam konteks bagaimana menggarap masa pemilih. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bung Budius bahwa memang sudah dikooptasi tuh oleh partai-partai lama. Tetapi kartelisasi itu bisa dijebol, dia punya tembok arogansi itu ketika partai baru ini bisa hadir berdamai dengan konteks zaman, kebutuhan masyarakat pada suatu zaman. Dia bisa bertemu dan mereka bisa mendongkrak partisipasi masyarakat, itu bisa tembus itu. Mereka bisa mendapat dukungan, mereka bisa diterima oleh pasar politik. Nah, saya menduga dengan hadirnya Pak Jokowi, PSI dengan wajah baru, logo gajah itu, dan kesertaan Pak Jokowi dan keluarga, ini menjadi modal baru yang bisa membawa PSI kepada lanskap barulah di dalam ranah politik ini. Sehingga sangat masuk akal kalau nanti di pemilu 2029 PSI justru mengalami peningkatan suara yang cukup signifikan. Tinggal nanti bagaimana PSI bisa menempatkan sosok-sosok yang tepat sebagai caleg di daerah-daerah, di dapil-dapil yang ada di Indonesia. Jadi kejelian di dalam memilih sosok sebagai kandidat itu juga sangat mempengaruhi. Karena kan pemilih kita mayoritas masih parokial ya. Jadi dia melihat ketokohan, baru kemudian visi misi. Jadi kalau dia di Jawa Timur, kita bisa pisahin lagi Madura dengan Surabaya dan sekitarnya.
Nah itu mesti kita tahu tuh bagaimana konstruksi sosial budaya masyarakat di situ. Di mana peran kiai, di mana peran kelompok blatter, kelompok dan seterusnya. Begitu juga di Jawa Barat kan, kita juga harus bisa membuat pemetaan bagaimana stratifikasi sosialnya ada. Di Kalimantan juga begitu. Nah penentuan tokoh-tokoh itu juga akan menentukan kemampuan mereka sebagai corong partai di dalam melakukan pengumpulan suara. Jadi sekarang sudah unggul dengan adanya Pak Jokowi dan Mas Kaesang sebagai ketua umum. Lalu kemudian juga orientasi ideologis PSI juga mengalami pergeseran ke arah yang positif. Yang tadinya cenderung ke liberal, agak ke kanan, tapi sekarang semakin ke tengah, ya berdamai dengan budaya Indonesia yang masih mengedepankan kekeluargaan, sopan santun dan sebagainya. Ya tentu saja PSI akan makin mudah diterima nih ke depan. Tinggal ya bagaimana sekali lagi organisasi ini bisa menempatkan diri di tengah kompleksitas persaingan dengan partai-partai lama. Nah itu. Apakah menurut dugaan Bung Boni kehadiran Pak Jokowi sebagai tokoh ya, tokoh sentral di PSI di samping kepengurusan yang ada itu mampu mengambil ya masing-masing dari 8 partai yang memang sudah punya basis massa ya 8 partai yang ada di Senayan. Karena kita mengingat bahwa pada saat pemilu 2014 dan 2019 ya kan kita kalau bicara kotel efek atau efek ekor jas Pak Jokowi kepada PDIP pada saat itu kan Pak Jokowi masih PDIP ya. Dari 2014 menuju 2019 itu PDIP hanya bertambah sekitar 5% kalau nggak salah. Iya. Ya kan dari 14% menjadi 19%. 19. Pemilu 2019 Naik ke 21 kalau nggak salah. ya kan hanya naik sedikit. Ya kan artinya hanya mempertahankan dan naik sedikit. Nah, sementara PSI ini kalau kita lihat hasil pemilu 2024 kemarin itu kan tinggal sekitar 1% lagi atau 1,1% lagi untuk melewati parliamentary threshold, ya toh. Artinya Mas Kaesang sebagai ketum baru dengan embel-embel Jokowi di situ, ya kan, dari 1, sekian menjadi 3, itu kan sudah ada penambah sekitar 1,8%. Betul. Nah, dengan kehadiran Pak Jokowi, kalau hanya sekedar masuk Senayan aja menurut Bung Boni, itu sebuah target yang visible, yang layak gitu, atau masih cukup berat mengingat tidak adanya basis massa PSI. Ya, setahu saya kemungkinan nanti undang-undangnya juga berubah ya, artinya ambang batas parlemen itu kemungkinan tidak Akan berlaku. diperkecil ya? Atau mungkin tidak berlaku ya. Atau nggak ada? Mungkin tidak berlaku. Dugaan saya karena masih diperdebatkan. Kalau misalnya itu tidak berlaku juga saya kira PSI pasti masuk lah. Artinya pasti ada beberapa kader yang bisa memperoleh suara sesuai dengan harga kursi di suatu daerah pemilihan, satu konstituensi. Nah tapi kalau misalnya threshold masih ada pun, katakanlah dia ke 4%, stabil di situ, saya yakin PSI bisa lewat itu. Yakin ya? Bisa lewatin sama dengan Perindo. Perindo juga kan partai baru yang 2 kali sudah gagal. Tapi mungkin kelemahan Perindo sendiri ya terlalu memaksakan diri untuk ngerebut pasar yang sama dengan beberapa partai seperti Nasdem, terus kemudian Gerindra dan sebagainya. Kalau dia agak melebar keluar sedikit, dia pasti bisa tembus itu. Nah PSI sendiri, dia punya basis massa itulah kaum milenial kan sebetulnya. Kaum milenial ini sebagian terafiliasi dengan partai lama, tapi sebagian belum. Nah, bagaimana nanti pemilu 2009 Gen Z ini juga akan menjadi penentu utama. Nah, di situ PSI ditantang bisa nggak dia menjadi partainya kelompok Gen Z. Nah, di transformasi berpikir masyarakat itu harus juga tercermin pada transformasi berpikir partai politik. Dan PSI sudah berani kan memulai itu dengan banyak terobosannya. Tetapi apakah dia mampu menjadikan terobosan itu sebagai kehendak sejarah, kehendak dari kelompok masyarakat yang akan menentukan menang kalah di dalam pemilu, itu pertanyaan besar dan akan menjadi PR buat PSI. Artinya Bung Boni tidak melihat basis massa yang secara spesifik yang memang tidak dimiliki PSI itu bukan halangan ya untuk PSI bisa meraih. Bukan halangan. Tinggalkan bagaimana PSI pertama itu adalah identifikasi ulang ideologi politiknya, lalu kemudian platformnya, platform secara umum partai. Dengan begitu kan dia bisa memastikan pangsa pasarnya itu siapa.
dari pembacaan kita sebagai orang luar kan pangsa pasarnya masuk kelompok milenial plus. Nah kalau memang di situ maka dia harus eksploitasi itu. Harapan, gagasan, nilai politik yang dimiliki oleh kelompok milenial and beyond. Ya Gen Z, Alpha, Beta dan sebagainya. Nah dengan begitu nanti dia bisa merumuskan itu slogan, tagline, narasi kampanye yang memang merepresentasi kelompok sosial itu. Nah dengan begitu PSI akan menjadi partai masa depan, bukan hanya super terbuka, tetapi memang akan menjadi pilihan terbuka bagi semua orang. Nah sementara partai-partai lama ini kan masih dominan didukung oleh kelompok generasi XY. Ya, sedikit baby boomers yang masih hidup, tapi mayoritas dari XY lah. Nah ini generasi yang juga mungkin akan perlahan-lahan punah juga. Karena ke depan ini akan terus mendominasi adalah milenial, Gen Z dan sebagainya. Nah, mengingat data yang kita coba tracking ya, Bu, dari reformasi pemilu 99 sampai terakhir, kita kan sudah 5 kali pemilu sejak ada reformasi ya kan. Itu seolah-olah begini ya, sistem kepartaian kita ini memang sudah tanda kutip ya, sudah tidak mengizinkan lagi partai baru untuk bisa lolos ke Senayan. Yang ada, yang lama malah keluar. Misalnya KP3, ya kan, Hanura, ya kan, akhirnya kan kelempar ya dari Senayan. Apalagi partai-partai baru, padahal KP3 misalnya. P3 kan sebenarnya punya basis massa tradisional Islam kan gitu. Kepental juga akhirnya. Nah, saya hanya menyayangkan, kan banyak orang berspekulasi. Ini adalah benar-benar situasi yang agak determinan buat Pak Jokowi karena uji kesaktian nih. Betul. Ya kan? Dan ini bukan hanya buat Pak Jokowi sebetulnya. Untuk ketumnya sendiri itu Mas Kaisang. Penampilannya kemarin di Rakornas itu kan mengejutkan banyak orang. Saya aja terkejut. Bagaimana dia bisa tampil dengan berwibawa, dengan intonasi pidato retorikanya yang bagus, diksi pilihan katanya juga bagus, terus pesan yang disampaikan juga begitu jelas. Nah kalau style ini dipertahankan, maka Kaisang ini bisa dinobatkan secara kolektif di dalam psikologi masyarakat, psikologi sosial sebagai pemimpin partai muda yang cerdas, yang powerful, yang punya harapan. Artinya bisa menjadi alternatif terbaik di masa depan. Nah ini yang harusnya dikembangkan terus. Potensi seorang Kaisang sebagai ketua umum baru, tentu saja Pak Jokowi sendiri ya. Nah cuma kan banyak pertanyaan termasuk wartawan kemarin kan bertanya itu di Kongres. Pak Jokowi mau mengambil peran di depan, di belakang atau di tengah itu di dalam konteks manajemen partai ini. Ya tentu saja entah sebagai apalah di dalam partai, Pak Jokowi harus bisa di depan, di tengah atau di belakang. Dalam pengertian dialah yang harus bisa menjadi suri teladan, juga bisa yang mengayomi dan juga bisa mendorong dari belakang. Karena kekuatan seorang Jokowi sebagai presiden 2 periode dengan segala macam plus minus, mayoritas orang masih menyukai Pak Jokowi dengan kemajuan, dengan terobosan selama 10 tahun memimpin, meskipun sebagian lagi orang masih memandang dengan sinis karena beberapa dinamika belakangan. Tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi masih magnet yang sangat-sangat kuat di dalam politik Indonesia hari ini. Maka keterlibatannya di dalam PSI sangat kontributif ya, dalam pengertian pasti akan menjadi magnet yang menarik banyak pemilih. Oke. Secara teoretik kan memang kita tahu, Bung. Partai itu bisa membangun basis massanya ada 2 pendekatan. Kan? Pertama memang dia punya basis massa, kemudian dia bangun kelembagaannya dari pusat sampai ke daerah. Contoh misalnya kayak PKB dengan basis massa NU atau PAN dengan basis massa Muhammadiyah. Ya kan, itu pendekatan pertama seperti itu. Atau pendekatan kedua, dia bangun kelembagaannya dulu ya dengan berbagai cara, entah marketing politik, ketokohan dan seterusnya. Baru merekrut orang. Baru mereka membangun basis massa kan begitu. Nah, PSI kayaknya yang kedua ya. Nah, kalau lihat dari sejarah pertumbuhan partai politik, kan dalam teori itu pertama partai elit kan. Hanya ada segelintir orang kuat, lalu mereka berkumpul, bersatu bikin partai. Lalu mereka menarik dukungan dari masyarakat yang secara ekonomi, sosial bergantung ke mereka. Jadi basisnya adalah patronase. Lalu bergeser menjadi partai massa kan. Partai massa itu kekuatannya di massa. Jadi bukan pada sosok.
Nah itulah yang dalam sejarah dulu ada PNI di Indonesia. PDI Perjuangan sedikit banyak memang masuk kategori partai massa, tetapi menjadi sekarang kombinasi partai elit dan partai massa. Ya PKS mungkin partai massa dalam versi modern. Ya, kemudian ada yang partai yang namanya catch all party kan. Nah ini yang paling menonjol dari tipe yang ketiga ini kan profesionalisasi politik. Bahwa politik mengalami modernisasi, profesionalisasi. Bahwa politik adalah sebuah profesi yang harus ditangani secara modern, secara profesional untuk melayani kepentingan publik. Nah PSI menurut saya dia masuk kategori catch all party ini sebetulnya. Ya bagaimana dia mempromosi sebuah nilai meritokrasi, merit system, dia transparansi, dia mendorong juga soal partisipasi yang optimal dari setiap anggota dengan konsep super terbuka dan kemudian akuntabilitas publik. Nah kan itu yang mau didorong. Dan ini kelihatan memang profesionalisasi politik, modernisasi politik itu yang mau didorong oleh PSI. Makanya saya bilang partai ini masuk kategori catch all party. Nah ada lagi kategori yang terbaru yaitu partai kartel itu kan, yang dari Katz dan Mayer. Tetapi di Indonesia hampir tidak ada yang murni partai kartel juga. Tetapi di dalam pengandaian politik berdasarkan tesis saya ya, yang jadi buku itu Bung Budis di Pennsylvania itu, manajemen kepentingan lintas partai itu dia menerapkan model kartelisasi. Nah disitulah ciri kartelnya masuk di dalam. Tapi partainya sendiri tidak murni kartel. Kalau kartel itu kan dia lebih bergantung pendananya pada negara. Dan hubungan partai dan negara itu yang sifatnya kolusif itu sangat kuat. Dan masyarakat akan terlenasi itu dalam relasi partai dan masyarakat. Tetapi kita itu kan tidak murni seperti itu. Hanya pengendalian politik oleh kelompok partai. Artinya ada kerjasama antar partai. Itu memang cirinya kartelian. Nah disitulah gejalanya. Nah PSI ini belum bisa masuk kelompok itu karena dia newcomers. Tapi belum menjadi pendatang juga di parlemen. Nah cuman warnanya adalah catch all party. Kalau dia catch all party maka dia harus kedepankan terus profesionalitasnya. Prinsip modernisasi politiknya itu harus dia jual. Karena itu akan tepat konteks dengan generasi sekarang. Generasi yang menuntut segala sesuatu itu harus masuk akal, segala sesuatu itu harus fair, segala sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan, segala sesuatu itu harus mengarah kepada kepentingan umum. Oke, menarik Bung Boni. Tadi Bung menyinggung tentang style leadership dari ketum baru ya Kaisang. Memang surprise ya, banyak orang menilai surprise. Entah itu karena dilatih atau memang muncul tiba-tiba ya kan. Asumsinya adalah manakala memang Kaisang bisa konsisten dengan style itu, berkunjung ke daerah-daerah, ada wibawa, ada ketegasan, ada visi yang jelas dalam setiap sambutan atau pidatonya, dan turun ke bawah memotivasi DPD di daerah, memang ada harapan apalagi dengan embel-embel Pak Jokowi juga berbarengan ke daerah lain juga. Ya kan begitu loh. Artinya begini Bung, kalau kekhawatiran bahwa secara basis massa dan sistem kepartaian yang sangat solid di dalam ini ya kan, di Senayan ini yang nggak mungkin juga melepas konstituennya diambil oleh PSI, ini sepertinya akan ada perang terbuka juga nanti di lapangan ya, antara bagaimana PSI sedang mencoba untuk meraih simpati publik ya kan, dengan partai-partai lama yang juga sekarang sudah mulai khawatir nih rasanya ya kan, Golkar, PDIP khususnya ya kan, dan Demokrat juga. Nah, apakah ini akan menjadi pertarungan terbuka nih dalam meraih simpati konstituen di tengah era post-truth masalahnya? Nah ini Bung. Ya itu betul. Meskipun tapi begini, ada satu catatan yang serius yang mungkin juga PSI lupa selama ini. Meskipun kita ada di fase post-truth ya dalam sejarah ini, tetapi mayoritas pemilih kita itu masih terafiliasi dengan kelompok-kelompok konvensional. Ya seperti ikatan keagamaan, etnik, terus kemudian ada patronase lokal yang memang juga masih kuat di banyak tempat. Nah PSI dia muncul, dia melampaui semua itu. Jadi kurang mendarat kepada konteks yang real itu. Nah inilah PR buat PSI. Mampukah dia bisa menjamah kenyataan itu, bahwa ada yang namanya patronase politik di tingkat lokal, ada yang namanya identitas kelompok, ikatan-ikatan konvensional yang tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh hadirnya teknologi digital atau oleh kesadaran baru di era post-truth.
Yaitu orang masih melekat dengan identitas kelompoknya, kelompok agamanya, kelompok etniknya. Nah PSI sejauh ini kan tidak pernah mengangkat itu sebagai isu. Nah kalau dia bisa mencari jalan terobos, dia masuk kepada ranah itu, ikatan-ikatan konvensional, dan dia menawarkan sesuatu yang baru untuk menarik simpati, saya kira dia akan mengalami peningkatan yang signifikan suaranya, tanpa harus memikirkan dia harus head to head dengan partai-partai lama. Jadi kalau logikanya dia akan berhadapan dengan PDIP, Golkar dan sebagainya, persaingannya itu justru akan mengerdilkan PSI. Karena partai-partai lama ini sudah punya basis organisatoris dan juga basis sosial ideologis yang kuat di bawah. Ya. Jadi PSI itu meletakkan kompetisi ini mesti bukan di dalam konteks pertarungan dengan partai lama. Tetapi bagaimana membawa spirit baru, gagasan baru kepada masyarakat Indonesia yang memang sudah terpetakan sedemikian rupa secara sosial, sosiologis, budaya, ekonomi maupun politik. Nah dia harus masuk ke situ, membawa sesuatu yang baru. Oke, 2029 itu sebenarnya bagi PSI sebagai ikoniknya kan dulu Partai Anak Muda. Betul. Ya kan? Ternyata kan sekarang dengan Super Telita itu otomatis itu menjadi hilang ya kan. Iya, karena kalau anak muda aja kan, anak muda kan juga majemuk. Iya. Anak muda perkotaan, anak muda pedesaan. Nah begitu kita bicara anak muda pedesaan, dia mayoritas. Di seluruh Indonesia dia mayoritas. Nah dan selain dia mayoritas, mereka adalah anak muda yang terafiliasi ke ikatan konvensional. Bukan anak muda yang seperti di daerah urban yang mandiri di dalam mengambil sikap. Tapi mereka adalah anak-anak muda yang melanjutkan aspirasi dari orang-orang tua. Yang meneruskan suara-suara dari orang-orang tua. Nah maka kalau kemarin-kemarin PSI mungkin menganggap anak muda itu satu entitas yang sama, yang bisa didekati dengan narasi yang sama, itu keliru. Nah mungkin perbaikan buat mereka ke depan adalah bagaimana melakukan pemetaan generasi ini berdasarkan geografis dan budaya lokal yang berkembang. Supaya nanti tahu nih gimana mendekati anak muda Minang, gimana mendekati anak-anak muda di Aceh, gimana mendekati anak-anak muda di Flores. Jadi nggak boleh seragam ya. Nggak Misalnya bisa. dengan seragam itu kan yang kita kenal bro dan sis kan tuh sangat, sangat itu. urban ya kan. Kalau sangat bro and urban. sis. Kalau misalnya bro and sis itu, menurut saya sih itu relevannya cuma di Jakarta. Iya benar. Kalau dia pergi ke daerah Jawa aja, bahkan di urbannya, itu bro and sis sudah nggak laku. Nggak laku. Mesti dia memakai jargon-jargon lokal yang memang merepresentasi tren budaya di tempat itu. Betul. Gitu. Jadi menurut saya sih hal-hal kecil seperti itu memang harus dievaluasi ulang. Harus masuk pemakaian diksi bro sis itu. Iya. Nah, salah satu materi yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pembukaan Kongres pekan lalu itu di Solo bahwa PSI harus melakukan perombakan besar-besaran di organisasinya. Saya membacanya mungkin begini, Borbon. Selama ini memang ini diidentikan sebagai partainya anak muda. Sementara kita tahu ya pencinta Pak Jokowi atau Jokowi lovers atau relawan-relawan Jokowi ya, yang tersebar di seluruh Indonesia itu rata-rata adalah orang-orang yang menikmati bansos. Ya kan keluarga-keluarga kecil, kan keluarga-keluarga menikmati bansos yang begitu banyak merasa berterima kasih dengan apa adanya Pak Jokowi sebagai seorang presiden dari basis sipil, dari basis rakyat sejati kan gitu loh. Betul. Nah tiba-tiba 2029 secara populasi akan lebih dari 50% saya yakin itu pemilih pemula. Betul. Ya kan begitu. Nah bagaimana transformasi yang bisa dilakukan oleh PSI ya kan dengan adanya Pak Jokowi ini sebagai anggaplah motor gitu ya. Dan Kaisang yang sudah berubah gaya itu bisa mensihir atau menyihir anak-anak muda untuk kembali tertarik ke politik. Ya sederhana sebetulnya. Lakukanlah identifikasi kebutuhan mendesak anak muda sekarang apa? Lapangan kerja. Lapangan pekerjaan. Karena kalau nggak ada lapangan pekerjaan, bagaimana dia merancang berumah tangga? Betul. Bagaimana dia mau menikah? Nah kesulitan kan anak muda sekarang, dia menikah pun dia masih berhadapan dengan bayar kontrakan. Iya. Nah jadi idealnya anak muda itu dia bisa kerja dan dia bisa cicil rumah. Jadi dia punya rumah dan dia nyicil. Nah itu bisa nggak partai politik menjawab itu? Nah saya kira inilah tantangan buat PSI. Kalau dia bisa
memberikan alternatif atau bisa menjanjikan satu kebijakan yang feasible untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan dan juga perumahan housing untuk kaum muda, pasangan-pasangan muda, ya. itu pasti itu sangat-sangat Akan meledak ya, diterima, kira-kira itu ya. meledak, disambut itu. Ya, masalahnya kan begini, banyak juga mengatakan Pak Jokowi terlambat tuh masuk PSI, harusnya minimal di periode kedua. Sambil minum. Ya, di periode kedua Pak Jokowi sudah harus melekat ya dengan PSI, sehingga kartel dalam konteks ada dukungan dari penguasa ke PSI sebagai partai baru minimal bisalah cukup kuat kan gitu loh. Ya sebetulnya kan karena situasi politik yang berubah secara mendadak. Pak Jokowi sendiri saya kira tidak pernah berpikir untuk pergi dari PDI Perjuangan. Makanya selama 2 periode itu kan tidak pernah berpikir untuk mendirikan partai atau pindah gerbong. Karena Pak Jokowi dibesarkan di PDI Perjuangan. Tetapi perubahan politik membuat harus ada perpisahan. Nah itulah baru muncul ide seperti ini kan. Jadi akhirnya terkesan lamban. Ya, tetapi namanya proses, tentu saja PSI bisa menjadi peluang baru lah. Tinggal bagaimana nanti Pak Jokowi bisa mengkapitalisasi PSI ini sebagai peluang baru di dalam politik Indonesia. Yang menarik juga yang ingin saya minta analisa dan komentar Bung Boni adalah tentang bagaimana kontribusi seorang Wapres Gibran Rakabuming dalam konteks keluarganya sedang benar-benar bertarung nih mempertahankan kehormatan ya, harus masuk parlemen ini barang ya kan PSI ini gitu loh. Nah sementara kan Gibran ini sendiri pun digadang-gadang juga sudah mulai banyak fansnya, bahkan tingkat popularitasnya juga naik ya kan gitu loh. Meski diserang dengan berbagai isu-isu negatif dengan bad campaign yang luar biasa, tapi Gibran sebagai sosok personal tetap cool ya kan, tetap bekerja gitu, tidak terpancing dan sama. Nah kira-kira peran Gibran ya dalam konteks bahwa PSI akan menjadi salah satu partai baru yang ada di Senayan ini menurut Bung gimana? Apakah juga akan bergabung ke PSI atau bagaimana? Kalau Pak Gibran sebagai Wapres saya kira memang dia masih berhadapan dengan isunya sendiri, dengan urusannya sendiri, yaitu bagaimana meningkatkan derajat penerimaan publik. Dan kemudian dia harus bisa menanam pengaruh yang kuat kepada masyarakat soal gaya kepemimpinannya. Dengan kapasitasnya sebagai wakil presiden, bukan presiden. Nah tentu saja tidak banyak ruang bagi Pak Wapres Gibran ini untuk bisa mengeksplorasi kemampuan dirinya dan itu ditunjukkan ke publik karena undang-undang sudah mengatur soal gerak-gerik wakil presiden dan presiden bahwa dia hanyalah pembantu nomor 1 dari presiden sebelum menteri-menteri. Nah artinya dalam situasi seperti ini saya kira pilihan Pak Wapres untuk tidak bergabung di partai politik juga sudah tepat. Sudah tepat justru ya? Sudah tepat dan untuk saat ini. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan PSI justru agak aneh nanti. Ya karena orang akan menganggap oh ini murni partai keluarga. Seperti halnya partai-partai lain itu sudah menjadi partai keluarga. Tetapi kalau mau partai politik saya kira justru Pak Wapres Gibran ini harus mengambil pilihan yang alternatif. Katakanlah masuk Gerindra. Atau ya Gerindra paling strategis. Betul. Atau partai lain, entah partai apa, yang pasti bergabung ke PSI lagi itu seperti menggarami lautan. Justru dikhawatirkan justru menimbulkan antipati justru ya? Ya itu kan akan terjadi anti klimaks ya, di dalam kurva perasaan publik itu. Anti klimaks dan itu tidak bagus. Justru yang dipikirkan bagaimana Pak Wapres dengan situasi sekarang, bagaimana persepsi publik mulai meningkat sentimen positifnya. Dalam hitungan lembaga pemilih Indonesia, lembaga saya itu total dari berbagai survei dari lembaga-lembaga sekitar 62% publik Indonesia hari ini mengapresiasi
kemajuan penampilan publik dari seorang wakil presiden Gibran. Artinya hanya tersisa 28% yang masih nyinyir dalam pengertian tertentu. Nah, ini pencapaian yang luar biasa. Dalam 9 bulan sebagai wakil presiden belum 1 tahun. Sudah 62% orang suka mengapresiasi. Ini kan kemajuan yang luar biasa. Ya. Nah, artinya bahwa Pak Wapres sendiri juga bisa menjadi potensi besar. Ya, maka dikaitkan dengan PSI justru melemahkan. Justru melemahkan. Ini dia harus punya kanal terpisah. Pak Gibran harus mengambil kanal sendiri. Apakah bersama Pak Prabowo? Tapi apa yang Bung Boni sampaikan terakhir itu menarik juga. Artinya pilihan yang paling rasional buat Pak Wapres Gibran adalah bergabung ke Gerindra. Iya, atau kembali ke PDI Perjuangan kalau pintunya masih ada. Rasanya itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tetapi maksud saya begini, kalau kita mau bicara soal hitungan ideal ya, bayangkan seorang Wapres Gibran terus kembali ke PDI Perjuangan dan menjadi aset PDI Perjuangan. Saya kira bukan hanya PDI Perjuangan dan Mas Gibran sendiri yang akan makin berkibar, tetapi secara tidak langsung juga PSI bersama Mas Kaisang di sana dan Pak Jokowi juga akan pada jalurnya mengalami peningkatan yang signifikan. Karena saya bilang nggak mungkin, Bung. Mungkin di jajaran elit mungkin bisa saja ya, namanya elit kan gampang saja untuk mereka bisa musuh jadi teman, teman jadi musuh dalam politik kan biasa. Persoalannya kan adalah luka itu kan sampai ke simpatisan dan memang yang dianggap. Tapi kan PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan kebencian terhadap siapapun. Mbak Puan sebagai tokoh muda di PDI Perjuangan kan juga hubungannya baik-baik saja tuh dengan Pak Wapres Gibran. Nah, sebagainya. Ini sebenarnya agak relevan nih lontaran Bung Boni ini karena kan sebentar lagi kan PDIP juga mau kongres. Ya. Iya kan gitu. Ya. Nah, artinya apa? Memang sejauh ini sejumlah DPD PDIP masih tetap menginginkan Ibu sebagai ketua umum. Ya pasti. Ya kan gitu. Ya. Nah, tentang keberadaan sekjen itu kemungkinannya bisa saja berubah. Bisa berubah. Ya kan tergantung hasil sidang di Tipikor kan begitu. Tapi kita asumsikan pasti akan diganti lah. Ya kan kita asumsikan seperti itu. Nah, menurut Bung Boni, jika kita menerima dugaan nggak ada yang tidak mungkin dalam politik. Gibran kembali ke PDIP. Kira-kira itu sebuah rekonsiliasi yang luar biasa, sangat signifikan itu dampaknya. Begitu juga buat PSI tentunya. Betul. Kan politik is the art of possibilities. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Hanya saja posisi apa yang relevan buat Gibran? Karena dia sekarang adalah Wapres. Nggak mungkin hanya sebagai anggota biasa. Kira-kira Bung membayangkan apa? Ada di dalam dewan apakah dewan pembina atau apalah namanya lah. Atau kalaupun ketua DPP lah yang strategis Ya, yang pasti sih saya melihat peluang itu karena di sana ada sosok potensial seperti Ibu Puan yang juga hubungannya baik dengan Pak Wapres Gibran. Apakah mungkin gitu ya ke depan rekonsiliasi ini terjadi? Ya itu urusan partai lah. Betul. Tetapi hitungan akal sehat kita kan kalau itu terjadi tentu saja banyak pihak diuntungkan. PDI Perjuangan juga akan diuntungkan. Diuntungkan dalam pengertian apa? Ini akan dianggap sebagai partai yang memang jiwa besarnya itu tidak tertandingi. Jadi ada kotel efek juga ya sebenarnya ini. Dan kalau bisa menerima Gibran dari lagi. dulu dikenal sebagai partai kelompok negarawan, partai nasionalis. Ya itu akan justru memperkuat. Apakah justru tidak membuat PDIP mukanya seperti dilempar tentu saja karena kan sudah dipecat, Bung. Akan ada reaksi seperti itu. Makanya saya bilang setiap pilihan pasti ada risiko. Akan ada reaksi seperti itu, tapi apakah reaksi itu akan kekal? Enggak lah. Saya kira itu cuma sesaat. Ini asumsi saja. Ini tetapi kembali lagi itu urusan partai lah. Tapi kalau Pak Wapres gabung ke PSI ya enggak lah, itu menggarami lautan. Kalau keluarga Pak Jokowi mengambil langkah itu ya bunuh diri lah. Karena ini kan terkait nanti dengan kandidasi pada saat Pilpres 2029. Kalau misalnya alur pikir Bung Boni ini diikuti oleh elit, kan bergabunglah Gibran ke PDIP. Ya, dengan segala plus minusnya tentunya ya kan, dengan risiko yang sudah dihitung.
dengan hasil pencapaian naiknya popularitas Mas Gibran, ya kan, dengan bergabungnya rasanya itu bisa mengerem, gitu ya kan. Iya. Kesukaan masyarakat yang tinggi ke Gibran, rasanya antipati itu justru bisa berbalik menjadi positif kepada Gibran dan PDIP. Dan PDIP sendiri juga kemudian punya representasi di kekuasaan dan itu akan menjaga status PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dalam 3 pemilu terakhir. Dia bisa menjadi pemenang lagi di pemilu berikutnya dan seterusnya. Kalau catatannya seperti itu dan Prabowo Gibran memang tetap diusung di 2029, selesai barang ini, Bu, nggak ada lawan lagi. Betul. Iya kan? Gerindra, PDIP dan PSI bergabung. Udah selesai. Golkar pasti ngikut. Ngikut. Udah. Kita selesaikan di ruangan ini kayaknya, Bung. Nah, selesai. Pemilu 2019 selesai di Sudah sini. selesai. Ada banyak keuntungannya kalau saya lihat. Iya. Jika skenario ini bisa diikuti oleh para elit yang mendengar video Betul. kita ini ya. Pertama, memang tidak ada keriuhan. Betul. Ya kan, yang selama ini 2 kali Otomatis pemilu. stabil. Ya kan, 2 pemilu itu pemilu kita luar biasa rusuh dan Ribut. sangat-sangat sadis lah ya. Residunya terasa Tajam kan sampai bertahun-tahun sekarang. dan itu menyiksa batin sosial masyarakat. Nah, saya yakin orang-orang seperti Anies misalnya, ya kan, yang juga merasa punya basis massa, ketika gajah dan gajah ini bertemu, Betul. selesai, gitu loh. Di PSI ada Pak Jokowi, di Gerindra ada Pak Prabowo, di sini PDIP ada Ibu ada Mega. Bu Mega, ada Gibran, wah selesai barang ini, ya kan? Betul. Kipros tambah kuat, kan Iya, gitu. kalau kita bicara soal benturan ideologis di dalam proses berbangsa, ya udah pasti nih Pancasila menang. Pancasila yang menang ya. Aman. Nah, artinya begini, kita nggak bisa juga melepaskan analisa ini, skenario ini yang rasa-rasanya kok indah sekali juga ya. Bagaimana nanti 2034, Bu? Bung punya pandangan apa dengan skenario ini? Apakah Gibran akan menjadi calon dari PDIP? Berpasangan dengan Gerindra, entah dengan siapa misalnya? Ya, saya kira dengan tren penerimaan publik yang terus meningkat untuk Pak Gibran ya, tentu saja memang pada waktunya juga akan dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial. 2034 ya? Iya. Dan 2029 kan sampai hari ini juga belum ada kepastian. Apakah Pak Prabowo sendiri akan mau maju lagi untuk kedua, ataukah beliau akan mengizinkan anak muda melanjutkan mewakili, belum ada keputusan. Meskipun Partai Gerindra sudah mengatakan akan mencalonkan Pak Prabowo 2 periode, tapi kan kita belum pernah dengar dari Pak Presiden sendiri. Betul. Tapi saya percaya bahwa kalau Pak Prabowo 2 periode pun itu pilihan yang strategis untuk situasi Indonesia, untuk menjaga stabilitas sosial, integrasi nasional dan sebagainya. Kalaupun Pak Prabowo tidak mau maju 2 kali, yang pasti beliau sudah punya skema strategi yang memang sudah matang untuk bisa melanjutkan nih filosofi politik yang dimiliki oleh beliau. Kalau saya dengar beberapa kali ketika Pak Prabowo mengatakan apakah akan mengikuti periode kedua atau enggak, jawabannya sudah kita dengar, Bung, walaupun itu tidak bisa kita quote sebagai yang definitif ya. Jawabannya Pak Prabowo adalah, saya bersedia dicalonkan kembali jika seluruh program saya jalan. Tidak ada masalah, maksudnya kalau ya ada yang ini nggak apa-apa. Misalnya kayak MBG dan Antara, lapangan kerja, ekonomi kita tetap terjaga stabil. Beliau merasa ya ada gunanya dong, saya berhasil kok. Iya, Kan gitu. itu kan pemikiran seorang gentleman, seorang negarawan yang juga sangat bermoral. Ya artinya kalau berhasil lanjut, kalau tidak berhasil kemungkinan tidak ingin melanjut ke periode berikut. Nah itu tidak mudah seorang pemimpin mau mengatakan hal sebesar itu. Betul, betul. Saya angkat topi lah dengan pernyataan Pak Prabowo itu. Tetapi tentu saja kita masih optimis lah, program Pak Prabowo pasti berjalan ini. Ya, tapi bagaimana pandangan publik nanti kita tidak tahu. Karena memang, Bung, kalau kita bicara 2029 ke atas itu menuju 2045 Indonesia emas, memang dari sekarang sepertinya elit-elit yang senior, dari Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu kan, rasanya seolah-olah sedang bersemangat juga untuk mempertimbangkan ada proses transformasi ke elit.
Ya, dari regenerasi generasi tua politik. ke generasi muda. Regenerasi politik. Dimulai dari Gibran misalnya. Betul. Ya kan? Saya malah menangkap begini. Dengan misalnya Pak Prabowo ketika keluar negeri kan Gibran memang benar-benar diberikan semacam tanda kutip ya kewenangan untuk Iya. bermain mengelola Karena pemerintah kan by gitu. constitution kan dia presiden PLT. de facto. Iya. Kalau presiden lagi keluar negeri maka urusan dalam negeri Iya. itu ditangani oleh wapres. Betul. Nah, kita melihat memang ada semacam anggaplah trial juga yang diberikan oleh presiden kepada wapresnya, mampu nggak sih? Ternyata aman-aman aja. Iya, Ya kan? aman-aman aja. Rapat-rapat juga berlangsung dengan baik, ya kan? Nggak ada gejolak dan seterusnya. Kondisi juga normal. Dan kita melihat memang Gibran dari kota ke kota tuh keliling Indonesia Betul. kan, melaksanakan tugas. Dan bagusnya begini, Bung, yang dilakukan oleh Mas Wapres ini, saya hanya menjalankan perintah presiden. Banyak. Ya, itu selalu Artinya disampaikan kan oleh Wapres. dengan bahasanya menunjukkan sinergi presiden wakil presiden begitu kuat. Seorang wapres Gibran sangat cerdas di dalam membawa dirinya, memposisikan dirinya sebagai wapres di tengah kompleksitas politik hari ini. Kan ada gerakan-gerakan yang ingin melemahkan wapres, ada ini. Tetapi beliau mengedepankan sinergi bahwa saya hanya bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan saya menjalankan perintah presiden. Nah itu kan sikap kebesaran jiwa yang juga ditunjukkan melalui tindakan-tindakan politiknya sebagai wakil presiden. Nah, Bung Boni melihat ini kan faktor kunci kalau skenario itu bisa jalan kan adalah Ibu Mega nih. Betul. Terakhir yang kita lihat adalah interaksi ya antara Gibran dengan Bu Mega itu pada saat Hari Kesatuan Pancasila 1 Juni kemarin. Iya. Gitu? Iya. Di mana Ibu sempat ngobrol dengan Wapres, Mas Gibran tetap cium tangan ke ibunya kan gitu ya. Ada harapan gitu loh. Sepertinya secara psikologis Ibu Mega juga nggak ada kendala dengan Mas Loh, Gibran. kan Ibu Mega bukan pendendam. Dalam pengertian ya kan udah dewasa matang sekali di dalam politik ya. Puluhan tahun hidupnya bergelut dengan dinamika politik. Tahulah jatuh bangunnya bangsa ini seperti apa dari zaman Pak Harto. Tentu saja Ibu Mega tidak akan diremehkan lah. Sikapnya pasti sikap seorang negarawan sejati. Jadi tidak akan membawa itu jadi isu personal. Ibu Mega pasti batinnya juga tetap baik lah dengan bukan hanya Pak Wapres tapi juga Pak Jokowi. Hingga bagaimana situasi politik ke depan seperti apa dinamika ya bisa saja mengubah, bisa saja dugaan kita itu terjadi. Bisa. Kalau misalnya selama ini Bu Mega masih terus berusaha untuk putrinya ya kan Mbak Puan ini ada di level yang memang layak untuk dipilih masyarakat. Ya. Kalau itu rasanya memang Ibu Mega kemudian menyadari memang Puan memang tetap rendah elektabilitasnya dan legowo mencari kadernya. Sebenarnya kan Gibran ini masih dianggap kader kan gitu loh. Iya. Walaupun secara keanggotaan sudah keluar karena dipecat. Iya. Tapi sebenarnya saya ngerasanin gitu loh istilahnya. Sebenarnya ini masih kaderku, mungkin gitu Nah, gitu ya loh, iya. iya kan? Dan sebetulnya kan kalau kita lihat batin politik dari Pak Wapres Gibran juga masih sangat PDI Perjuangan. Sangat pdi perjuangan ya. Iya. Apalagi sekarang PDI Perjuangan tidak mengambil peran oposisi dalam pengertian konvensional terhadap pemerintah. Tapi menjadi pendukung yang kritis. Ya artinya kan bahwa dengan adanya Mas Gibran, kalau kemudian bisa kembali jadi kader PDI Perjuangan, maka pemerintahan ini juga milik PDI Perjuangan. Iya, otomatis. Nah, otomatis. Iya, kan? Iya. Artinya memang rekonsiliasi itu terjadi begitu mulus, ya kan? Dengan sebuah skenario yang sangat menyenangkan juga buat publik tentunya, buat Betul. rakyat gitu loh. Betul. Sehingga nggak ada lagi gontok-gontokan kan gitu. Betul. Nah, tugas Bu Mega adalah bagaimana merapikan anak-anak nakal yang ada di barisan Hasto kan gitu di internalnya ya kan itu tugas Bu Mega. Kalau Bu Boni melihat apakah itu tugas yang berat untuk merapikan anak-anak nakal di barisan Hasto ini yang selama ini kan cukup mengganggu ya. Karena alasan merasa Pak Jokowi. Ya jujur aja saya sebetulnya nggak terlalu kenal juga siapa mereka yang disebut anak nakal apa, jadi nggak bisa saya komen juga itu. Dede Sitorus, Adiana Pitupulu yang selalu melakukan serangan-serangan ke Pak Jokowi ketika Pak Jokowi dianggap tidak membela, tidak mau mendukung Ganjar kan itu sebenarnya. Orang-orangnya kan itu aja. Hasto, Adian, Dede Sitorus, kan hanya itu aja sebenarnya bintang-bintangnya kan gitu. Yang lain kan juga nggak ada.
ditambah satu orang Guntur Romli ya kan yang Ya mungkin mereka hanya menjalankan tugas sebagai kader partai aja. Itu menjaga marwah partai. Saya kira itu normatif aja sih. normatif. Nggak Artinya ada itu masalah. bisa lah dihandle oleh ibu kalau memang ibu punya perintah. Otomatis kan ibu berfatwa apa aja kan pasti semua tunduk. Tegak lurus ya kan. Iya, karena kan partai PD Perjuangan itu sangat solid dari bawah ke atas. Sangat tegak lurus kepada pimpinan. Jadi apa kata Ibu Mega pasti ditaati. Jadi kalau Ibu Mega juga bilang Gibran Wapres itu kader saya. Kita buka pintu lagi untuk pasti itu semua orang akan dukung. Kalau situasi ini yang terjadi, Bung, apakah nanti akan berdampak secara tidak langsung munculnya lagi kartel-kartel politik dengan ini berkonsolidasi secara baik begini ya? Enggak sih, kalau dalam pengertian untuk menjamin stabilitas negara. Dalam konteks juga untuk menyatukan nilai gagasan ke-Indonesiaan. Karena kita akan berhadapan dengan 2045, momen Indonesia emas. Ya. Saya kira skenario macam ini justru dibutuhkan. Karena kalau elit-elitnya tidak bersatu, itu akan melahirkan ketidakstabilan di bawah pada level akar rumput. Nah, bagaimana kita buat konsolidasi menuju Indonesia emas? Kalau pertikaian elit itu kemudian berimbas kepada faksionalisasi di kalangan akar rumput. Jadi justru yang penting hari ini adalah bagaimana membangun rekonsiliasi dan juga konsolidasi elit. Harus ada keutuhan di tingkat elit supaya stabilitas itu terbangun. Iya. Dan kehadiran Pak Jokowi di PSI sepertinya cukup menjadi alasan untuk elit politik lama yang berseberangan dengan Pak Jokowi kemudian menjadi legowo juga karena Pak Jokowi kan sudah di sini nih membesarkan partai ini kan. Betul. Gitu. Dan situasinya konteksnya sekarang kan udah sangat tepat. Ya dengan Pak Prabowo sering keluar negeri, nama Indonesia terus berkibar. Kita diperhitungkan di dalam percaturan global. Dan di dalam negeri ada upaya untuk konsolidasi elit dalam rangka penyatuan kekuatan-kekuatan ini. Nah ini kalau terjadi, sinerginya ini justru akan sangat signifikan mempengaruhi pembangunan dalam negeri Indonesia. Pemulihan segala sektor lah. Penguatan ekonomi, ya sosial, politik, dan sebagainya. Nah itu kita butuh. Pak Prabowo ini kan terus terang aja dalam 9 bulan dia mampu mengangkat derajat Indonesia tuh. Indonesia kemudian menjadi perbincangan dunia. Ya. Dihargai oleh banyak negara di dunia. Tinggal diisi oleh bagaimana politik dalam negeri. Bagaimana pemerintah bisa merespons situasi-situasi real seperti pengangguran, ya krisis lapangan pekerjaan itu dan sebagainya. Ini disikapi hanya mungkin kalau ada keutuhan di tingkat elit, ada stabilitas, ada konsensus di kalangan para elit, sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan. Betul. Nah, supaya pemerintah fokus tuh mengambil langkah-langkah kebijakan apa nih yang tepat untuk mengatasi situasi sosial yang rumit nih. Banyak orang sulit cari kerja, PHK juga terjadi dan sebagainya. Nah ini Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja sangat membutuhkan dukungan bukan hanya dari partai politik, dari seluruh masyarakat. Makanya kita ya ada beberapa teman kita gagas tuh gerakan Indonesia Cerah kan sebetulnya bukan hanya menandingi Indonesia gelap, tetapi kita ingin membangun dan merawat optimisme. Meskipun situasinya mungkin remang-remang, tapi kita harus optimis bahwa matahari itu pasti terbit tuh pagi hari. Jadi artinya jangan putus asa lah. Iya. Karena dengan harapan kita bisa bertahan. Dengan skenario ini sebenarnya tagline Indonesia Cerah itu menurut saya sangat relevan, Bung. Betul. Iya kan? Di sana Betul. ada rekonsiliasi terjadi, Betul. ada konsolidasi elit terjadi. Exactly. Iya tuh. Selama ini kan mungkin kita agak sedikit nggak maksimal karena kita masih gaduh. Betul. Ya kan? Residu dari Pilpres 2024 masih Betul. ada di ruang-ruang hati sebagian elit kita ya kan gitu. Nah, kenapa Bang saya anggap 2029 pemilu dan Pilpres 2029 itu sangat strategis ya kan karena pada 2034 Pak Prabowo nggak bisa mencalonkan lagi. Betul. Gitu. Sudah 2 periode. Apa? Udah 2 periode. Posisi Wapres pada saat 2029 itu sangat sentral. Betul. Karena dialah nanti yang istilahnya satu tahap lagi. Nah, kalau kita berasumsi, ya kan, Prabowo Gibran Prabowo Gibran lagi, ya kan,
sebenarnya dengan bergabung ke PDIP sudah punya kaki untuk 2034 Lah kalau itu. skenario itu dijalankan. Itu. Ini kan indah sebenarnya. Makanya saya pikir tadi kan pilihan strategis buat Pak Gibran ya balik ke PDI Perjuangan. Jangan tunggu 2034 dari sekarang. Dari sekarang ya. Iya, karena kan PDI Perjuangan kan ini kekuatan nasionalis di tengah gempuran ideologi lain dalam sejarah Indonesia modern ya. Jadi kalau dia kemudian tidak mampu jadi pemenang pemilu di 2009 ini kerugian buat bangsa. Nah, untuk mempertahankan posisi sebagai juara bertahan, dia butuh tokoh-tokoh penting di dalam pemerintahan sebagai perpanjangan tangannya. Maka rekonsiliasi dengan Pak Wapres Gibran menurut saya itu pilihan strategis juga. Sangat strategis. Untuk PDIP maupun untuk keluarga Pak Jokowi. Betul. Dan untuk bangsa ini. Untuk bangsa ini. Gitu. Dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden juga seolah-olah udah deh kita tinggal gaspol aja untuk bekerja untuk rakyat kan begitu. Iya. Ya kan nggak ada lagi nih harus cari hati Ibu Mega biar nggak kisruh terus marah-marah terus Nah, kan ya Pak kan. Prabowo ini kan orangnya kan apa adanya. Iya. Dan hatinya buat rakyat. Kita bisa tahu itu. Meskipun banyak orang kritik ini rezim omon-omon segala macam, tapi kan kalau dibedah itu hatinya dia hanya merasakan apa yang dirasain rakyat. Bahwa kebijakan-kebijakannya itu tidak semuanya berjalan mulus, kita kan soal kondisi real dan itu berhadapan dengan kenyataan bahwa di sana ada perbedaan kepentingan antar partai, bahwa di sana memang ada hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan juga birokratis dan sebagainya. Tetapi bahwa komitmen moralnya untuk membangun Indonesia, untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat itu real, itu nyata. Nah ini harus kita dukung juga. Menarik sekali. Terima kasih Bung Boni Hargen. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus memang nggak sia-sia saya menghadirkan calon ketua ILINI UI itu ya, sebagai narsum saya hari ini karena ternyata pemikiran dan terobosan pemikiran dan proyeksi yang disampaikan oleh Bro Boni ini luar biasa. Saya pikir bahwa memang ketika hari ini ya kita melihat kok kayaknya suntuk sekali menuju 2029 di mana antar elit ini kok gimana ya ruang konsensus itu terjadi, ruang rekonsiliasi itu terjadi. Dari obrolan kita ini ada titik-titik cerah gitu loh. Tergantung memang kepada legowo atau enggak legowonya para elit politik kita di tingkat atas gitu loh. Jalannya ada seperti yang disajikan oleh Bung Boni tadi. Dan ini sebenarnya kado indah ya, karena kita sebentar lagi Agustus ya. Ulang tahun kita ke-80 Republik ini. 17 Agustus. Manakala pembicaraan ini terjadi, mungkin HUT RI kita ke-80 ini indah sekali, Bung. Betul. Di mana ada Bu Mega, ada Gibran, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Lalu duduk bersama dengan damai. Luar biasa itu. Apalagi kemarin kan Pak Gibran Wapres menjenguk Pak SBY. Pak SBY. Lah itu kan bikin kita merasa tenang ya. Iya, benar. Wah, ini ditungguin duduk gitu ya kan Mas Wapres. ditemenin. Gitu. Luar biasa. Ini anak muda tapi sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Nah itu luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan di sini ya menjadi dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan jangan lupa kepada warga Alumni UI, ya kan, alumni UI. Jangan lupa Boni Hargen adalah salah satu kandidat yang layak Anda pilih untuk menjadi ketua 23-24 Agustus. 23-24 Agustus. Jangan lupa e-voting Boni Hargen ketua ILUNI UI 2025-2024. Untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.